Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisa gradasi dari mata kuliah Praktek Teknologi Beton. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Alifanzar Putra, lalu ada Fatur Rahman, lalu ada Rimba Mahardika. Lalu ada Nadia Putri Pramesti dan ada Sucinda Dwi. Di sini ada dasar teori. Analisis saringan agregat adalah suatu kegiatan analisis yang digunakan untuk menentukan presentasi berat butiran agregat yang lolos dalam suatu set saringan, yang angka presentasi kumulait digambarkan pada grafik pembagian butir. Ukuran butir yang maksimum dan agregat ditunjukkan dengan saringan terkecil, di mana agregat tersebut masih bisa lolos 100%. Ukuran nominal maksimum agregat adalah ukuran saringan maksimum agregat adalah ukuran saringan yang terbesar, di mana di atas saringan tersebut terdapat sebagian agregat yang tertahan. Ukuran butiran maksimum dan gradasi agregat dikontrol oleh spesifikasi susunan dari butiran agregat sangat berpengaruh dalam perencanaan suatu perkerasan. Ukuran butiran tanah ditentukan dengan menyaring sejumlah tanah melalui seperangkat saringan yang disusun dengan lubang yang paling besar, berada paling atas, dan makin ke bawah makin kecil. Jumlah tanah yang tertahan pada saringan tersebut disebut salah satu dari ukuran butir sampel tanah. Saringan yang digunakan yaitu nomor saringan 1/2, 3/8, 1/4, 1/8, 1/16, lalu saringan nomor 30, saringan nomor 50, saringan nomor 100, nomor 200, dan pan. Berat tanah yang tertahan di setiap saringan dihitung beratnya dan presentasi kumulatif dari berat tanah yang melewati tiap saringan dihitung beratnya. Lalu ada latar belakang. Beton terbentuk dari campuran agregat halus, agregat kasar, semen, dan air dengan perbandingan tertentu. Beton merupakan suatu bahan konstruksi yang banyak digunakan pada pekerjaan struktur bangunan di Indonesia karena banyak keuntungan yang diberikan. Antara lain, bahan pembentuknya yang relatif mudah diperoleh, mudah dibentuk, dan mampu memikul beban yang berat. Lalu relatif tahan terhadap temperatur yang tinggi, serta biaya pemeliharaan yang kecil dibanding umur pemakaiannya. Kuat tekan beton sangat dipengaruhi oleh material penyusunnya. Sifat material penyusun yang cukup berperan adalah gradasi agregat penyusun. Agregat, yaitu agregat halus dan agregat kasar, memiliki gradasi atau tingkat keseragaman butiran yang bermacam-macam. Menurut ASTM C.33/03, ada batasan-batasan tertentu pada gradasi agregat kasar yang kemudian disebut dengan batas atas dan batas bawah. Penelitian ini lebih menitik berat tentang pengaruh dari berbagai macam gradasi agregat gabungan terhadap perilaku beton itu sendiri. Sedangkan jenis dan karakteristik semen adalah sama di setiap variasi gradasi agregat kasar tersebut. Lalu ada maksud dan tujuan. Tujuan dari praktikum ini untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah presentasi butiran baik agregat halus dan agregat kasar. Distribusi yang diperoleh dapat ditunjukkan dalam tabel atau grafik. Kemudian ada alat dan bahannya. Yang pertama, ada satu set saringan dengan ukuran 1/2, 3/8, nomor 4, nomor 8, 16, 30, 50, 100, dan 200. Lalu ada timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Lalu ada wadah, lalu ada mesin penggetar saringan, dan ada oven.
Lalu bahannya adalah agregat halus atau pasir sebanyak 1 kilogram, lalu agregat kasar atau kerikil sebanyak 2 kilogram. Lalu selanjutnya ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. 2. Ambil agregat kasar seberat 2 kg dan agregat halus seberat 1 kg menggunakan sekrup kecil, kemudian masukkan ke dalam wadah secara terpisah. Ketiga, masukkan sampel agregat halus dan kasar yang telah ditimbang ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 110 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu angkat sampel agregat halus dan kasar yang sudah di oven, kemudian timbang masing-masing sampel. Masukkan agregat kasar dalam satu set saringan yang sudah tersusun berdasarkan ukuran saringan. Tempatkan satu set saringan pada alat penggetar, kemudian nyalakan mesin selama 15 menit. Timbang sampel agregat tertahan pada masing-masing saringan. Ulangi langkah 5-7 untuk agregat halus. Lalu selanjutnya ada perhitungan. Agregat halus, nomor saringannya 16 inci, diameternya 1,18 mm, jumlah berat tertahan 8 inci sama dengan 288 gram, berat tertahan 16 incinya 236 gram. Terus di sini jumlah berat tertahan sama dengan jumlah berat tertahan 8 inci ditambah berat tertahan 16 inci. Maka hasilnya 524 gram. Untuk jumlah persen tertahannya, jumlah berat tertahan 16 inci dibagi jumlah dikali 100%. Hasilnya 60,092%. Untuk jumlah persen lewatnya, 100% dikurang jumlah persen tertahan 16 inci, yaitu 39,908%. Lalu untuk agregat kasar, untuk jumlah berat tertahannya, jumlah berat tertahan 8 inci ditambah berat tertahan 16 inci, hasilnya 1738 gram. Untuk jumlah persen tertahan, yaitu jumlah berat tertahan 3/8 inci dibagi jumlah dikali 100%. Hasilnya 88,809%. Jumlah persen lewatnya 100% dikurang jumlah persen tertahan 3/8 inci, hasilnya 11,191%. Lalu di sini ada hasil tabel dari analisa saringan agregat kasar dan halus. Ini pun ada analisa saringan agregat halus dan kasar. Yang merah itu halus, yang biru itu kasar. Lalu ada kesimpulannya, yaitu dari hasil praktikum analisa saringan agregat di atas dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Kurva tersebut menunjukkan bahwa gradasi agregat yang telah diuji mempunyai gradasi agregat yang buruk, sehingga agregat tersebut tidak baik digunakan dalam pembuatan aspal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.